Oke, 96,7 Radio Global FM, Lombok Kawan Global. Silahkan untuk Anda yang masih ingin bertanya, mungkin masih penasaran ya, apa sih sebenarnya kris ini? Terus gimana sih transaksinya menggunakan kris ini? Silahkan aja Kawan Global, Anda bisa bertanya di 087865110035. Atau bisa juga melalui 081339996670. Bisa juga di Facebook kami Global FM Lombok. Nah, tadi kan sudah disebutkan nih batas minimal dan maksimalnya, tapi mungkin masih ada yang baru bergabung di 96,7 Radio Global FM Lombok. Mungkin bisa disebutkan lagi nih batas minimal dan maksimal transaksi menggunakan kris nih, Mas Hando. Ya, untuk minimal mulai dari Rp1 bisa. Maksimal per transaksi adalah Rp2 juta. Rp2 juta. Ya, maksimal per transaksi. Tapi dalam satu hari ada berapa kali transaksi itu nanti kita serahkan ke si penyedia jasanya. Jadi misalnya satu aplikasi dia membatasi satu hari hanya 10 juta. Berarti 5 kali 2 juta dia bayarnya gitu. Tapi untuk satu transaksi kita batasi maksimal per transaksi 2 juta. Per transaksi 2 juta. Cuman berapa kali transaksinya sehari dari Bank Indonesia tidak membatasi. Oke. Itu terserah ke PJSP-nya. Minimalnya pun tidak di ini ya. Minimalnya nggak ada tidak minimal ya. Tidak kalau ada dia minimal. ada menjual produk dengan harga Rp1 bisa. Bisa Rp1. Baik. Nah, kalau misalkan nih ya, Mas Hando, kami sudah menggunakan aplikasi yang hijau, seperti yang Mas Hando katakan tadi, yang kuning dan lain sebagainya, warnanya yang warna-warni ya. Itu bisa masih bisa scan kode QR dari kris ini? Bisa. Saya punya satu contoh untuk rekan YouTube. Baik, silakan. Ini adalah kode QR-nya. Ini hanya kodenya saja yang saya cut. Oke. Nah, saya pakai salah satu aplikasi dari bank. Ini kodenya posisinya berdiri. Nih tak scan. Langsung terbaca. Tinggal input angka. Oke. Atau kita ulang lagi. Kodenya saya miringkan. Nih, ini rotate-nya nggak nyala ya. Scan ulang. Masih terbaca. Wah. Mau tak balikin? Tak balikin kode QR-nya. Pasti scan. Salah. Saya salah ketik. Pasti scan. Salah lagi. Salah ketik lagi. Masih terbaca. Mau dibolak-balik segimanapun dia tetap terbaca. Dari jauh pun terbaca. Nih saya taruh di sini, saya scan di sini. Masih terbaca. Wah, jadi cukup ketik nominalnya aja selesai. Langsung ketik nominal. Atau kalau misalnya memang si toko ini dia sudah punya barang yang harganya tidak akan berubah dalam jangka panjang. Misalnya dia jual es krim pasti 5.000 dari tahun 2000 sampai tahun 2020. Pokoknya nggak kena imbas kenaikan barang ya? Nggak kena imbas, itu bisa diinjek ke dalam sini. Jadi nilainya sudah ada di sini. Begitu kita scan langsung keluar harganya 5.000. Kita langsung klik bayar. Ya cuman kekurangannya masa iya harga barang nggak ada kenaikan. Ikhlas sekali dia berjaga. Jadi memang lebih enak begitu kita scan, kita sendiri input angkanya, langsung dibayar. Sangat-sangat mudah Kawan Global ya. Ayo untuk Anda Kawan Global, kalau misalkan mau langsung ke bank bersangkutan yang kebetulan mungkin Anda punya M-bankingnya untuk ke bank yang bersangkutan, itu bisa langsung ke bank bersangkutan untuk langsung download atau pakai aplikasi dari kris ini Kawan Global. Ini satu untuk seluruh pembayaran gitu ya. Di NTB sendiri sudah tersebar 29.000 merchant. Betul. Wah, pengguna kris. Wah, tinggal Anda nih nularin ke teman-teman Kawan Global ya. Gimana caranya supaya Anda juga pengguna kris, terus teman-teman semuanya menggunakan kris juga. Betul. Ya, itu targetnya ya, seperti yang tadi dikatakan Mas Hando. Nah, sekali lagi Mas Hando mungkin bisa ditunjukkan ke Kawan Global kita yang mungkin tidak sempat mendengarkan kami di 96,7 Radio Global FM Lombok. Mungkin bisa ditunjukkan ke YouTube kami, ke kamera Mas Hando, apa sih tandanya merchant yang sudah bergabung dengan kris, yang menggunakan kris. Zoom in, zoom out. Kayak salah satu sinetron di TV. Oke, ingat tulisannya Kawan Global ya. Ingat, ada tulisannya logo kris, logonya seperti ini. Oke. URIS.
Ada logo Kris-nya, ada logo GPN-nya. Nanti ada ID merchant-nya di sini, ada ID merchant-nya, ada kode QR-nya biasa. Sebelah kirinya ada warna merah berbentuk prisma, sebelah kanan bawah ada warna merah juga berbentuk segitiga. Nanti di sini ada sedikit aksen hiasan-hiasan sedikit sih sebenarnya, abu-abu, tapi ini nggak kelihatan. Tapi kurang lebih tampilannya adalah seperti ini. Kalau dia sudah ada tampilan seperti ini, dia sudah Kris. Bisa pakai aplikasi apapun untuk bayar. Itu dia ya. Nah, Mas Hando, ini kan biasanya nih ya, kalau ada kerjasama seperti ini, kerjasama dengan Kris, misalkan ada konsumen atau mungkin ada merchant yang memakai Kris, ini ada beban administrasi nggak? Ada biaya administrasi nggak, Mas Hando? Itu kalau misalkan ada berapa persen nih, Mas Hando? Kalau untuk pedagang itu beban administrasinya yang paling besar. 0,7%. 0,7%. Iya, 0,7% dari transaksi. Jadi kalau transaksinya Rp10.000, berarti dia memodali sistem Rp70. Betul ya? Rp70. Rp70 itu adalah untuk yang jagain sistemnya, yang memaintain sistemnya, yang memastikan sistemnya lancar. Hanya bayar Rp70 dari Rp10.000. Jadi, dari Rp10.000 cukup bayar Rp70. Hanya bayar Rp70. Kalau misalnya nanti ada yang protes, kenapa kita masih dikenakan biaya? Kan sebenarnya kalau bisa dagang pakai uang tunai, itu kan kita nggak ada beban biaya apa-apa gitu kan. Memang betul tidak ada biaya apa-apa, tapi kembali coba dipertimbangkan lagi sisi potensi risiko yang tadi. Uang palsu, kesalahan hitung, kekurangan pecahan. Apakah Rp70 dibandingkan dengan usaha dia untuk memenuhi kebutuhan uangnya sepadan atau tidak? Kalau menurut saya itu sangat sepadan, malah tuh murah banget ya. Murah banget. Kalau misalnya menurut beberapa masyarakat yang mendengar, kalau misalnya memang dia anggapnya enggak, saya lebih milih uang tunai saja, ya kita menyerahkan ke masing-masing orang. Pilihan pribadi masing-masing. Ya, Cuman tadi kita kembali menggunakan Kris itu keuntungannya banyak. Saya bayar Rp70 supaya nanti ada orang yang bisa ngitungin uang saya, mending tak bayar Rp70. Bahkan permen pun lebih dari itu harganya gitu. Sementara kalau kita bayar orang 1 permen kan kurang ya, kayaknya kecil sekali gitu. Baik, itu untuk pedagang. Kalau konsumennya sendiri ada beban biaya administrasi? Secara konsumen tidak ada. Tidak ada. Jadi begitu saya sebagai konsumen membayar ke sana, membayar ke sini, tidak ada potongan, tidak ada istilahnya itu merchant discount rate, tidak ada biaya yang dikenakan kepada konsumen. Kalau misalkan kayak beli pulsa nih, kalau pulsa Rp10.000 kan harganya Rp12.000. Ini kalau Kris sendiri untuk top tergantung PJSP-nya. Itu sisinya bisnis. Kami dari sisi kebijakan saja. Tidak boleh kita ngatur bisnis. Baik. Tapi jangan khawatir, itu dari sisi merchant kalau dia penjual. Kalau dia sekolah lebih kecil lagi dari itu. Kalau dia pemerintahan 0. Kalau dia tempat ibadah 0. Tidak ada biaya kalau untuk tempat ibadah. Jadi kalau misalnya orang sedekah, infak yang masuk sudah 300.000 dalam satu hari, itu pure 300.000 bisa dikelola. Tidak ada potongan apapun. Tidak ada potongan apapun. Jadi lembaga amal itu full. Tidak ada potongan. Nah, satu pertanyaan terakhir, Mas Hando, apa sih yang membedakan Kris dengan QR code pembayaran yang selama ini digunakan? Silahkan, Mas Hando. QR code yang sudah beredar selama ini, dia egois. Dia eksklusif. Nah, eksklusif masuknya di sini. Jadi kalau QR itu diproduksi oleh aplikasi berwarna ungu, yang bisa men-scan QR itu untuk bayar hanya aplikasi ungu saja. Jadi kalau aplikasi hijau datang untuk men-scan, nggak bisa. Error, pasti QR unidentified, QR tidak teridentifikasi. Tapi kalau dengan Kris, dia pasang Krisnya di depan, apapun aplikasinya, PJSP bank, PJSP non bank, pas dia scan pasti bisa bayar. Tadi kita dicontohkan simulasi. Jadi Masnya tadi pakai Gojek ya? Tadi pakai aplikasi yang hijau ya? Iya, pakai aplikasi yang hijau. Bukan, pakai aplikasi bank kayaknya aplikasi tadi. Bank ya tadi. Dia ada pakai aplikasi bank, Masnya pakai aplikasi bank yang hijau, saya tadi pakai aplikasi bank yang biru. Nah, itu bisa. QR-nya dibolak-balik, QR-nya dijauh-jauhin, tetap bisa. Tetap bisa.
Baik, 96,7 Radio Global FM Lombok, kawan global, terima kasih untuk kalian yang sudah bertanya ya. Mungkin Anda jadi lebih mengerti, oh Kris itu ternyata seperti ini. Nah, kalau untuk yang baru bergabung, wah kelewatan deh jadinya saya nggak tahu apa itu Kris. Boleh kawan global, silahkan kunjungi channel YouTube kami Global FM Lombok, kawan global. Ingat Global FM Lombok. Jadi Anda bisa lebih tahu apa sih itu Kris. Jadi di sana juga tadi sudah ditunjukkan seperti apa sih merchant-merchant yang memang pengguna Kris ya. Jadi ada tandanya tadi, tandanya seperti apa sih. Jadi di sana bisa Anda lihat kawan global. Nah, ada yang ingin disampaikan sebelum kita pamit, Mas Hando, silakan. Jadi dengan Kris ini kami sangat menjunjung yang namanya kebebasan bertransaksi sesuai dengan tagline-nya unggul, universal, bisa digunakan siapa saja, gampang, memang karena transaksinya gampang. Ketika mengeluarkan handphone, tinggal scan, klik bayar, transaksi selesai, itu uangnya sudah langsung berpindah. Langsung, karena memang pada saat transaksi kita langsung bayar ke merchantnya, tidak melalui orang ketiga, tidak melalui orang keempat, lima, dan seterusnya. Dan untung karena lebih efisien dalam transaksi, jadi kita lebih dimudahkan. Kembali ke tagline saya yang awal saya ucapkan, kemudahan apalagi yang kau dustakan. Gitu. Satu kode QR untuk seluruh pembayaran. Satu kode QR untuk seluruh pembayaran. Baik, terima kasih Mas Hando. Terima kasih banyak waktunya sudah menyempatkan diri untuk sosialisasi Kris ya. Jadi kita semakin tahu, semakin mudah untuk kita bertransaksi ya. Mau beli cilok, mau beli apa aja yang mungkin harganya murah, nggak bisa pakai debit kawan global, nggak bisa pakai kartu kreditnya, bisa deh pakai Kris ya. Betul, tanpa batasan minimal, dan untuk batasan maksimalnya tadi 2 juta sekali transaksi ya. Baik, waktunya kami pamit. Terima kasih Mas Hando sekali lagi. Sukses selalu, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kawan global, terima kasih juga untuk Anda yang sudah setia bersama kami. Waktunya kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa. Global FM Lombok, radio berita terkemuka di NTB. Studio Jalan Bangun nomor 15 Cakra Negara. Telepon 0370 641 586.